Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji, perkenalkan saya Putra Dian Perdana, mahasiswa MBA Angkatan 80. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Rencana Pengembangan Bisnis Driver Management pada Kala Transport dan Logistik. Tesis saya ini dibimbing oleh Bapak Dr. Harga Utomo MBA. Masuk ke bagian pertama adalah analisis lingkungan eksternal. Dunia transportasi menjadi sangat berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan infrastruktur. Jika berbicara terkait transportasi, maka tidak lepas dari alat transportasi, jalur yang dilalui, dan siapa yang mengoperasikan alat transportasi tersebut. Kementerian PUPR menyebutkan rencana strategis tahun 2020 sampai 2024 memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Perkembangan teknologi dan infrastruktur sedikit berbanding terbalik dengan wawasan berkendara secara aman di jalan. Tercatat dari laporan Polri bahwa sejak bulan Januari sampai dengan bulan September 2022 telah terjadi 94.000 kasus kecelakaan lalu lintas. Kemudian melihat dari publikasi yang diterbitkan KNKT bahwa sejak semester 2 tahun 2022 terdapat 141 korban kecelakaan di mana 40 orang meninggal dunia. Adapun faktor dari penyebab kecelakaan adalah faktor 60% adalah faktor manusia. Saat ini pemerintah juga tengah memperketat aturan pembuatan SIM dengan menambahkan syarat memiliki sertifikasi kompetensi. Dari sisi kebutuhan industri sendiri, kebutuhan pengemudi di Indonesia diperkirakan sebanyak 3 juta orang setiap tahunnya. Kebutuhan tersebut didukung juga dengan data penyelenggara tender pekerja penyedia pengemudi senilai 29,7 M dalam 2 tahun terakhir ini. Namun, minat terhadap posisi pengemudi cenderung rendah akibat status sosial profesi pengemudi. Sedangkan apabila kekurangan pengemudi terjadi, maka akan menghambat aktivitas logistik dalam suatu negara. Berikutnya adalah analisis lingkungan internal. PT Bumi Jasa Utama adalah salah satu perusahaan atau unit bisnis dari Kala Group. Nah, Kala Translog sendiri itu bergerak dalam bidang transportasi dan logistik. Nah, sebagai penyedia dalam industri transportasi dan logistik, Kala Translog telah memiliki pengalaman dalam mengelola pengemudi. Selain itu, Kala Translog juga memiliki tenaga pengajar yang berpengalaman serta bahan ajar yang andal. Persaingan dalam industri transportasi dan logistik semakin ketat. Sistem tender menekan harga jual layanan. Menghadapi hal itu, Kala Transport dan Logistik merencanakan untuk membuat bisnis baru dan melayani pasar baru untuk mendatangkan sumber pendapatan bagi perusahaan. Langkah konkret yang telah diambil oleh perusahaan Kala Transport dan Logistik adalah merencanakan bisnis baru dan menambah struktur driver services pada struktur organisasi perusahaan. Rumusan masalah. Sebagai respon atas peluang dari faktor eksternal dan internal yang dijabarkan sebelumnya, maka diperlukan rencana pengembangan bisnis driver management yang dapat digunakan Kala Translog dalam menjalankan bisnisnya ke depan. Pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang pertama adalah seperti apa rencana bisnis driver management pada Kala Translog. Yang berikutnya adalah seperti apa kelayakan dari bisnis driver management. Yang berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah merancang perencanaan bisnis driver management yang berfokus pada SKKNI. Yang berikutnya adalah menganalisis kelayakan finansial pengembangan bisnis driver management pada Kala Translog. Manfaat penelitian. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan bisnis. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pengembangan bisnis, khususnya pada bidang pengelolaan pengemudi. Berikutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka menyajikan beberapa konsep yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam penelitian ini. Yang pertama adalah konsep perkembangan industri transportasi dan logistik, kemudian peran kinerja dan kompetensi pengemudi, kemudian konsep inovasi layanan, dan yang terakhir adalah analisis kelayakan finansial. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang didukung oleh data kuantitatif. Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah unit analisis organisasi. Data dikumpulkan dari sumber data primer maupun sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara kepada manajemen perusahaan dan juga pelanggan dari Kala Translog.
Data sekunder dikumpulkan dengan kajian literatur yang relevan dan mendukung penelitian ini. Berikutnya adalah pemilihan sampel. Pemilihan sampel berdasarkan metode purposive sampling. Narasumber dipilih dari beberapa jenjang jabatan manajemen Kalak Translog yang berkaitan dengan pengelolaan pengemudi. Narasumber dari pelanggan dipilih berdasarkan karakteristik jenis usaha pelanggan serta durasi kerjasama dengan Kalak Translog. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan konsep peta empati serta kanvas model bisnis, serta analisis keuangan, NPV, ERR, dan payback period. Masuk ke bagian pembahasan, analisis model dan rencana bisnis. Yang pertama adalah peta empati. Sesuai dengan hasil wawancara dengan pelanggan Kalak Translog, dapat dijabarkan wawasan pelanggan berdasarkan peta empati. Diawali dengan apa yang menjadi pain ataupun kesulitan pelanggan. Kesulitan yang dirasakan pelanggan adalah pelanggan masih merasa sulit menjalin komunikasi secara langsung antara pelanggan dan manajemen pengelola pengemudi. Kemudian pelanggan masih sering terkendala ketika membutuhkan pengemudi pengganti. Pelanggan juga merasa masih terdapat pengemudi yang menunjukkan sikap dan perilaku yang kurang mendukung operasional pelanggan. Selanjutnya adalah manfaat ataupun gain yang didapatkan dengan bekerja sama dengan pengelola pengemudi. Nah, manfaat yang dirasakan adalah pelanggan dapat mengefisiensikan biaya tenaga kerja, dapat lebih fokus dengan aktivitas atau bisnis inti pelanggan, serta dengan adanya mitra pengelola pengemudi, pelanggan dapat saling bertukar ilmu. Nah, bagian selanjutnya adalah rancangan model bisnis yang disusun berdasarkan peta empati dan hasil wawancara dengan manajemen Translog. Nilai yang ditawarkan berupa penyediaan pengemudi yang kompeten dengan perilaku yang baik dan perilaku yang baik. Bisnis ini juga memberikan rasa nyaman kepada pelanggan dengan menyediakan tenaga pengemudi yang dapat dipercayai. Bisnis ini juga memberikan kepastian adanya pengemudi pengganti. Dan yang terakhir adalah nilai perusahaan atau Kalak-Way. Nah, struktur biaya dalam menjalankan bisnis ini adalah biaya SDM, pembayaran hak normatif, serta biaya penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi. Sumber pendapatan dari bisnis ini adalah Komisi Pengelolaan Pengemudi yang biasa disebut dengan NOK, pendapatan dari pelatihan, pendapatan dari penyelenggaraan sertifikasi, serta pendapatan dari layanan pengemudi on demand. Nah, bagian berikutnya adalah rencana bisnis. Bisnis ini disebut dengan Kalak Driver Management yang memiliki visi menjadi pengelola pengemudi yang profesional dengan mengedepankan sikap dan wawasan keselamatan pengemudi. Layanan yang ditawarkan dari Kalak Driver Management ini adalah layanan pengelolaan pengemudi, layanan pelatihan pengemudi, penyelenggaraan sertifikasi kompetensi, dan yang terakhir adalah penyediaan jasa pengemudi on demand. Dari analisis industri yang dilakukan, diketahui bahwa bisnis ini memiliki ancaman pendatang baru yang tinggi. Banyaknya pasokan tenaga kerja di Indonesia membuat daya tawar pemasok pada bisnis ini menjadi rendah. Daya tawar pembeli pada bisnis ini menjadi tinggi. Ancaman produk pengganti bisa dikatakan rendah karena teknologi dan infrastruktur mobil otonom masih memiliki kendala dan belum banyak dikomersialkan. Yang terakhir adalah tingkat persaingan yang tinggi. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa industri pengelolaan pengemudi masih atraktif dengan ukuran pasar yang terus bertumbuh. Selanjutnya adalah rencana pemasaran. Segmen pelanggan pada bisnis ini adalah segmen pelanggan perusahaan atau bisnis to bisnis dengan target perusahaan berukuran besar dan memiliki struktur biaya tenaga kerja yang tinggi. Kalak Driver Management memposisikan diri sebagai pengelola pengemudi yang kompeten, berwawasan keselamatan, serta memiliki sikap yang santun. Bauran pemasaran produk, layanan dari Kalak Driver Management ini dikonsepkan sebagai one-stop solution untuk kebutuhan pengemudi. Harga pada layanan ini disusun menggunakan cost plus pricing. Harga layanan pengelolaan pengemudi dapat disesuaikan dengan tingkat UMR atau UMK dari pelanggan. Harga pelatihan dan sertifikasi akan dibebankan secara per batch atau per kelompok, serta harga driver on demand akan dihitung secara harian. Selanjutnya adalah pendistribusian layanan akan disalurkan secara langsung oleh Kalak Translog tanpa melalui perantara. Aktivitas pemasaran yang akan dilakukan dengan cara prospecting harian, penyelenggaraan customer gathering secara berkala, mengikuti pameran bisnis, dan promosi media sosial. Nah, rencana operasional untuk alur bisnis dari layanan Kalak Driver Management ini akan diawali dengan aktivitas pemasaran, prospecting, ataupun tender. Selanjutnya akan berbeda sesuai dengan layanan yang dibutuhkan oleh pelanggan.
Selanjutnya adalah lokasi operasional. Kalau driver management akan mencakup seluruh wilayah Indonesia dan dijalankan oleh seluruh kantor cabang Kala Translog. Pengendalian kualitas ataupun mutu layanan dilakukan dengan pemenuhan service level agreement, pemberian respon yang cepat terhadap pelanggan, melakukan evaluasi pasca pelatihan, serta keikutsertaan personel dalam kompetisi Kaizen. Nah, dalam pemenuhan dokumen legalitas, Kala Translog perlu menambah KBLI-nya, mengurus izin operasional, melakukan akreditasi, dan mengambil lisensi dari BNSP. Rencana organisasi dari Kala Driver Management ini adalah akan melibatkan organisasi di kantor pusat dan di kantor cabang Kala Translog. Penambahan karyawan dibutuhkan untuk memenuhi posisi yang akan berfokus dalam menjalankan bisnis ini. Selanjutnya adalah rencana keuangan. Modal investasi awal yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ini terdiri dari biaya perizinan dan perlengkapan kantor dengan nilai total Rp512.200.000. Pengeluaran operasional per tahun yang dibutuhkan terdiri dari gaji pegawai dan pengeluaran operasional yang lain, yang totalnya sebesar Rp717 juta. Untuk pendapatan dibuat dalam 3 skenario, optimis, moderat, dan realistis, di mana masing-masing pendapatan sebesar 7,8 miliar untuk skenario optimis, kemudian 7,6 miliar untuk skenario moderat, dan 7,5 miliar untuk skenario realistis. Dari biaya dan pendapatan selanjutnya disusun menjadi arus kas, dan dilakukan analisis finansial yang juga menggunakan 3 skenario. Skenario optimis menggunakan asumsi pertumbuhan bisnis sebesar 5% pada tahun kedua dan ketiga, serta 7% pada tahun berikutnya. Skenario moderat menggunakan asumsi pertumbuhan 5% setiap tahun, dan yang terakhir skenario realistis yang menggunakan asumsi pertumbuhan sebesar 2% per tahunnya. Ketiga skenario menunjukkan NPV positif dengan tingkat IRR di atas 10,72% yang digunakan sebagai rate diskonto atau bunga, dan memiliki payback period kurang dari 5 tahun. Dari hasil analisis ini dapat dikatakan bisnis Kala Driver Management layak untuk dijalankan. Selain aspek finansial, peneliti juga menganalisis aspek non-finansial, yang diketahui bahwa dalam aspek manajemen, bisnis ini akan membantu pelanggan lebih berfokus pada bisnis inti dengan mengalihkan beban pengelolaan pengemudi kepada Kala Driver Management. Kemudian dari aspek sosial budaya, bisnis ini dapat meningkatkan kualitas hidup profesi pengemudi dengan memberikan hak normatif yang sesuai dengan aturan, serta meningkatnya kompetensi dan adanya pengakuan kompetensi pengemudi dapat mengubah pandangan masyarakat atas status sosial pengemudi. Yang terakhir adalah aspek lingkungan. Dengan bertambahnya wawasan pengemudi dapat menekan tingkat kecelakaan di jalan serta meningkatkan keselamatan berkendara di jalanan. Selanjutnya adalah bisnis ini memiliki resiko yang dapat kita hindari dan mitigasi dampaknya. Resiko berupa resiko bisnis dan resiko operasional yang dapat dimitigasi dengan bekerja sama dengan pihak terkait dan dengan penyusunan prosedur yang tepat. Strategi keluar disiapkan ketika bisnis tidak dapat dijalankan, maka perlu dilakukan perombakan manajemen dengan SDM yang lebih berpengalaman atau melebur aset-aset ke dalam bisnis yang telah berjalan sebelumnya di Kala Translog. Nah, simpulan dan implikasi. Kala Driver Management berpotensi menjadi diversifikasi bisnis dari Kala Translog. Pengalaman yang dimiliki Kala Translog menjadi pendukung keberhasilan bisnis ini. Dari hasil analisis finansial, bisnis Kala Driver Management dikatakan layak dan untuk dijalankan. Bisnis ini diharapkan mampu menciptakan pengemudi yang profesional dan mampu mengangkat status sosial profesi pengemudi. Implikasi penelitian ini bagi Kala Translog adalah perusahaan dapat mengembangkan bisnis Kala Driver Management dengan membentuk bisnis unit baru dan menambahkan sumber daya manusia yang berfokus pada bisnis ini. Berikutnya adalah rencana dan penanggung jawab kegiatan. Kegiatan akan dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahapan evaluasi kinerja. Nah, sebagai tolak ukur kinerja, Kala Driver Management juga perlu menyusun ukuran kinerja, baik itu berdasarkan perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, serta perspektif inovasi dan pengembangan. Nah, berikutnya adalah merupakan literatur dan referensi yang digunakan dalam menyusun penelitian dan tesis ini. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu penguji dan juga dosen pembimbing saya dalam menyusun tesis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.